yang kedua itu adalah ada uzur. Jadi airnya ada, tetapi ada uzur. Uzur itu adalah segala sesuatu yang menghalangi. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini sebenarnya juga sempat disinggung ketika Allah berfirman, wa in kuntum marudha, jika kalian sakit. Wa in kuntum marudha aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Jadi ketika kalian itu dalam kondisi sakit, walaupun memang di dalam ayat ini sebagaimana disebutkan tadi Allah berfirman falam tajidu ma'an. Jadi di situ ada persyaratan falam tajidu ma'an. Jadi di sini menyatu antara kondisi sakit dengan tidak ada air. Nah, adanya uzur sakit yang kemudian menjadi kondisi disyariatkannya tayamum itu adalah ketika memang kondisi sakit ini menghalangi seseorang untuk menggunakan air. Tapi kalau kondisi sakitnya tidak menghalangi seseorang untuk menggunakan air, maka tetap baginya itu ada kewajiban atau untuk tidak menggunakan air, tetapi melakukan aktivitas thaharah sebagaimana yang sudah kita bahas. Ya, jadi kalau mandi ya mandi, untuk ya wudu. Tetapi ketika kemudian ada sakit ya yang menghalangi untuk menggunakan air, nanti akan dilihat sebenarnya apakah memang uzur yang menghalangi air ini atau menghalangi untuk menggunakan air ini itu bersifat sebagian ya, atau memang benar-benar air itu harus dihindari. Jadi kalau sebagian, ini sebagaimana kemarin kita bahas dalam pembahasan minggu lalu, bahwasannya ada kondisi ketika seseorang itu memiliki luka, tetapi luka itu misalnya diperban, bisa diperban. Jadi menghalangi airnya itu atau terhalang untuk menggunakan air itu bisa dihilangkan dengan melakukan perban atau membalut atau mengenakan perban pada bagian yang sakit atau luka misalnya. Nah, jika itu yang terjadi, maka dia masih bisa menggunakan air untuk mandi ataupun untuk wudu. Hanya saja pada bagian yang terluka atau bagian yang sakit atau bagian yang tidak boleh terkena air, itu cukup diusap saja. Jadi kalau mandi itu kan harusnya dibasuh seluruh tubuh. Tetapi pada bagian yang sakit tadi atau yang luka cukup diusap. Begitu juga kalau pada wudhu, misalnya pada bagian kaki, yang kaki itu terluka dan harus diperban, maka tidak harus itu dibasuh, tetapi cukup diusap. Walaupun seharusnya kaki ketika wudhu itu dibasuh, bukan hanya diusap. Nah, tetapi ya, jadi kalau memang masih bisa seperti itu ya, tetap menggunakan air. Nah, tetapi kalau memang tidak bisa, ya maka bisa yang menggantikan aktivitas wudhu atau mandi dengan menggunakan air tadi itu adalah dengan aktivitas tayamum. Ini misalnya diriwayatkan dari Jabir, dia berkata, kharajna fi safarin. Kami keluar dalam satu perjalanan, fa asaba rajulan minna hajarun. Lalu salah seorang dari kami itu terkena batu. Ya, fashajjahu fi ra'sihi. Kemudian hingga retak kepalanya atau di dalam kepalanya. Sumah talama, kemudian ia bermimpi. Jadi hadas besar. Fasa'ala ashabahu, kemudian dia bertanya pada sahabatnya. Faqala hal tajiduna li
rukhsatan fit tayammum, apakah kalian menemukan adanya keringanan begitu untuk bertayamum? Faqalu, maka mereka berkata, manajidu laka rukhsatan. Tidaklah kami mendapatkan bagi engkau itu ada keringanan. Wa anta taqdiru 'alal ma', ketika engkau mampu ya untuk menggunakan air. Fakta salah, maka kemudian dia mandi. Famata, kemudian meninggal. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami tiba di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalika, maka kami mengabarkan hal yang seperti itu kepada beliau. Faqala, maka beliau bersabda, qataluhu, mereka telah membunuhnya. Qataluhu, ya, mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Alla sa'alu idlam ya'lamu, maka mengapa tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak mengetahui, ya. Jadi tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak mengetahui, yaitu mengapa kenapa nggak bertanya kalau mereka itu nggak tahu. Fa inna ma sifa'ullahi, sesungguhnya obat dari kebodohan as-su'alu adalah bertanya. Inna makana yakfihi ayatayammama, maka keberadaannya itu sebenarnya adalah cukup dengan melakukan aktivitas tayamum. Nah, jadi di sini Rasul mengatakan inna makana yakfihi ayatayammama. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang itu terluka yang dengan sakit atau luka misalnya, yang kalau lukanya itu terkena air, ketika bersuci, entah itu mandi, entah itu wudhu, itu bisa menyebabkan sesuatu yang membahayakan dia, maka aktivitas tayamum itu menjadi uzur baginya, dan itu mencukupi bagi seseorang tadi untuk bersuci. Nah, begitu juga sebagaimana diriwayatkan dari Amr bin Al-As, bahwasanya beliau berkata, dalam tu fil lailatin, aku bermimpi ya di suatu malam, baridatin, yang sangat dingin, fi ghazwati dzatis sulasil, di dalam perang dzatus sulasil. Fa asfaqtu ini tasaltu an ahlika, maka aku khawatir jika aku mandi an ahlika, maka aku akan celaka, aku akan binasa. Fatayammamtu, maka aku kemudian bertayamum. Summa sholaitu bi ashabis subha, kemudian aku sholat bersama dengan para sahabatku, yaitu sebagai imam. As-subha, sholat subuh. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka menceritakan yang demikian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Amru, sholaita bi ashabika wa anta junubun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda atau bertanya, wahai Amr, kepada Amr bin Al-As, apakah engkau sholat bi ashabika dengan para sahabatmu, ya, jadi mengimami mereka, wa anta junubun, sementara engkau sedang dalam kondisi junub. Fa akhbartuhu billadzi mana'ani minal iktisal, maka kemudian aku memberitahu beliau dengan yang menahanku atau menghalangiku
minal iktisal, dari aktivitas mandi. Wa qultu inni sami'tullah yaqulu, dan aku berkata sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi beliau mengatakan tadi bahwa beliau itu dengan udara yang sangat dingin tadi, itu beliau khawatir itu bisa mencelakakan atau membinasakan beliau jika mandi karena sangat dingin. Dan kemudian beliau menyitir firman Allah Ta'ala, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Dan janganlah kalian itu membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu adalah Maha Penyayang. Fadhahika Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW tertawa. Walam yakul syai'an, dan beliau tidak berkata apa-apa. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasannya ini menjadi menunjukkan adanya persetujuan dari Rasulullah SAW kepada apa yang dilakukan oleh Amr bin Al-As, bahwasanya beliau melakukan aktivitas tayamum dikarenakan malam yang sangat dingin, yang kalau beliau melakukan aktivitas mandi, maka khawatir itu akan mencelakakan. Maka beliau akhirnya melakukan tayamum. Dan ini menjadi salah satu uzur yang menghalangi seseorang untuk menggunakan air, dan ini menjadi kondisi yang diperbolehkan tayamum itu dilakukan. Jadi ada dua kondisi tadi ya. Kapan tayamum itu disyariatkan? Jadi yang pertama itu ketika tidak mendapatkan air. Terus yang kedua itu adalah ketika ada udzur yang menghalangi dari penggunaan air. Nah, selanjutnya aktivitas tayamum ini sebenarnya apa yang bisa digunakan untuk melakukan tayamum? Nah, terkait dengan apa yang digunakan untuk melakukan tayamum, ini kembali juga disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bahwasanya Allah berfirman, "Wa in kuntum mardha aw 'ala safarin aw jaa'a ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban." Jadi di sini disebutkan sha'idan thayyiban. Maka bertayamumlah kalian itu dengan sha'idan thayyiban, dengan tanah yang baik. Jadi as-sha'id itu adalah tanah. Thayyiban itu yang baik. Jadi as-sha'id itu tanah, atau bisa diartikan adalah permukaan bumi sebenarnya. Jadi secara umum sha'idan itu diartikan sebagai permukaan bumi. Thayyiban yang baik. Ada yang mengartikan sha'idan itu adalah permukaan bumi yang tidak ada tumbuhan, tidak ada bangunan, jadi permukaan bumi yang datar. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa sha'idan itu adalah ya permukaan bumi. Seluruh permukaan bumi itu disebut sebagai sha'idan. Nah, ini yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Sementara di dalam hadis riwayat Ahmad yang diriwayatkan dari Abu Umamah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa ju'ilatil ardu kulluha li wa li ummati masjidan aw tahuran." Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Umamah disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa ju'ilatil ardu kulluha," dan telah dijadikan bumi kulluha itu semuanya, li bagiku, wali ummati, dan bagi umatku, masjidan sebagai masjid atau sebagai tempat sujud, wa tahuran, dan suci. Fa aina ma'at rakat rajulan min ummati sholatu fa indahu masjiduhu. Maka di mana saja ada rakat rajulan min ummati sholatu, maka di mana saja sholat itu datang,
kepada salah seorang dari umatku, fa indahu masjiduhu, maka ia memiliki masjid di tempat itu. Maksudnya dia padanya ada masjid atau padanya ada tempat untuk bersujud. Wa indahu tahuruhu, dan padanya ada sesuatu untuk bersuci, yaitu apa? Al-ardu kulluha, yaitu semua bumi secara keseluruhan, yang itu disebutkan sebagai tahurun, yaitu suci, artinya bisa digunakan untuk bersuci. Jadi kalau di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sha'idan thayyiban, sementara kalau di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Umamah itu disebutkan al-ardu kulluha, yaitu bumi secara keseluruhan itu tahurun. Sementara di dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dari Ali radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu ma lam yu'ta ahadun minal anbiya." Bahwa Rasulullah bersabda, telah diberikan kepadaku malam yu'ta ahadun minal anbiya, apa-apa yang tidak diberikan satupun kepada nabi yang lain. Fakulna, maka kami kemudian berkata atau bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ma huwa, apa itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, nusirtu birru'bi, aku telah diberi kemenangan birru'bi dengan ketakutan musuhku, wa utitu mafatihal ardi, kemudian aku juga telah diberikan kepadaku pintu atau kunci-kunci bumi. Wasummitu Ahmad, begitu juga aku telah diberi nama atau disebut dengan Ahmad. Waju'ilat turabu li tahuran. Nah, kemudian beliau bersabda, dan telah dijadikan bagiku itu tanah tahuran sebagai sesuatu yang suci, artinya bisa digunakan untuk bersuci. Waju'ilat ummati khairal umami, dan telah dijadikan umatku itu sebagai umat terbaik. Nah, kalau di dalam surat Al-Maidah ayat 6 disebut sebagai sha'idan thayyiban, kemudian hadis sebelumnya dari Abu Umamah disebut sebagai al-ardu kulluha, bumi secara keseluruhan, maka di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an itu disebutkan at-turab, yaitu tanah. Jadi kalau sha'idan tadi itu permukaan bumi ya secara umum, maka kemudian disebutkan di dalam hadis ini adalah at-turab. Jadi secara lebih spesifik yaitu tanah. Sementara diriwayatkan dari Juhaim, ia berkata, aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya, hatta aqbala alal jidar, hingga beliau itu menghadap ke dinding. Jadi ini kita ringkas ya hadisnya. Famasaha, jadi kita ringkas untuk yang berkaitan dengan tayamum saja. Nah, hatta aqbala ala jidar, sampai kemudian beliau menghadap ke tembok atau ke dinding. Famasaha bi wajhihi, maka kemudian beliau mengusap wajah dengan bi wajhihi, wajah beliau, wa yadaihi, dan kedua tangan beliau. Tsumma rada alaihissalam, barulah setelah itu Rasulullah SAW itu membalas atau menjawab salam. Sementara diriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq dari Al-A'raj disebutkan dengan lafaz hatta wada'a yadahu ala jidar, hingga beliau SAW meletakkan tangannya pada dinding. Nah, dari dalil-dalil tadi yang berkaitan dengan apa yang digunakan untuk tayamum, itu kita bisa dapatkan bahwasanya nas-nas tadi itu menyebutkan untuk tayamum ada beberapa benda atau beberapa lafaz yang digunakan, yaitu yang pertama adalah bumi seluruhnya, al-ardu kulluhu atau kulluha, al-ardu kulluha, jadi bumi secara keseluruhan. Kemudian juga disebutkan sebagai as-sha'id, yaitu tanah atau permukaan bumi. Kemudian disebut sebagai at-turab, yaitu tanah. Kemudian juga dinding atau al-jidar.
Nah, yang paling umum dari lafaz-lafaz ini adalah bunyi secara keseluruhan. Nah, as-sa'id, at-turab, al-jidar dalam hal ini posisinya, jadi as-sa'id, at-turab, tanah, kemudian dinding, ya, al-jidar, itu posisinya bukan sebagai taksis atau pengkhususan dari al-ar, tapi sebagai tansis atau penuturan satuan benda dari lafaz yang umum. Artinya, semua nas tersebut bisa diamalkan. Jadi semua bunyi secara keseluruhan itu bisa digunakan untuk tayamum. Tentunya bumi di sini secara keseluruhan yang dimaksud itu adalah yang bumi atau permukaan bumi yang itu tentunya bukan air. Karena kalau air ini akhirnya kan mengeluarkan dari mana tayamum itu sendiri. Jadi bumi secara keseluruhan, termasuk kemudian as-sa'id atau permukaan bumi, ini tentunya yang dimaksud adalah permukaan bumi yang tidak atau yang bukan air. Nah, entah itu berbentuk turab, tanah, kemudian permukaan bebatuan misalnya, ataupun bahkan dinding, ya tembok, ya yang mengandung tanah atau mengandung debu atau yang mengandung. Nah, maka yang seperti itu semuanya bisa digunakan untuk tayamum. Nah, jadi ini terkait dengan benda-benda yang bisa digunakan untuk menggunakan atau digunakan untuk tayamum. Nah, lalu bagaimana cara tayamum? Tentunya aktivitas tayamum ini berbeda dengan aktivitas wudhu. Karena memang wudhu telah dijelaskan secara rinci bagaimana tata caranya. Nah, tayamum itu juga begitu. Tayamum juga telah dijelaskan bagaimana tata caranya. Secara umum disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Bagaimana tata cara tayamum. Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 6, tadi ya sudah kita sebutkan ketika Allah au jahadu minkum minal ghaib au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fayatayammamu sha'idan thayyiban. Nah, jadi ketika atau setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan benda yang digunakan untuk tayamum yaitu sha'idan thayyiban, maka kemudian Allah berfirman famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Maka sapulah atau usaplah wajah kalian dan tangan kalian, kedua tangan kalian itu dengannya. Nah, di sini itu Allah berfirman famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Jadi Allah tidak berfirman famsahu wujuhakum wa aydiyakum, tapi famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Nah, ini jadi ada huruf V di sana. Nah, ini penjelasannya sebenarnya sama sebagaimana di dalam tata cara wudhu, di mana Allah menyebutkan famsahu bi ru'usikum. Ya, ketika bagian yang harus atau bagian anggota tubuh yang wudhu itu dilakukan berkaitan dengan kepala, maka di situ famsahu birru'usikum. Tidak disebutkan, Allah tidak menyebutkan famsahu ru'usakum. Maka kata bi di situ mempertegas ataupun menjelaskan bahwasanya pada lafaz famsahu atau mengusap atau menyapu itu menunjukkan adanya sesuatu yang digunakan untuk mengusap. Kalau di dalam aktivitas wudhu ketika disebut sebagai famsahu biru'usikum, maka mengusap kepala itu, jadi yang dimaksud adalah tidak hanya sekedar mengusap kepala, tetapi famsahu biru'usikum itu adalah famsahu ru'usakum bil ma'i. Jadi yang dimaksud dengan famsahu biru'usikum, mengusap kepala kalian itu adalah
famsahu ru'usakum bil ma'i. Jadi mengusap kepala kalian dengan air. Nah, sementara di dalam aktivitas tayamum ketika Allah berfirman famsahu bi wujuhikum wa aydikum, jadi usaplah atau sapulah bi wujuhikum dengan wajah kalian dan aydikum tangan kalian, itu maksudnya adalah famsahu wujuhakum wa aydikum bil atau bis so'idi, ya, jadi dengan tanah kaki. Nah, jadi ini menjelaskan bahwasanya aktivitas mengusap atau menyapu itu di situ ada sesuatu benda yang digunakan untuk mengusap ataupun menyapu tadi, yang kalau dalam konteks wudu adalah air, sementara dalam konteks tayamum itu adalah so'idu atau aturab, itu tanah. Nah, ini apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini adalah tata cara secara umum aktivitas tayamum, yaitu aktivitas tayamum itu adalah dengan tanah atau dengan debu itu mengusap wajah dan tangan. Jadi sangat umum. Nah, secara lebih detail disebutkan di dalam hadis dari Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir radhiyallahu an, ia berkata kepada Umar bin Khattab, "Amma tadhkuru anna kunna fi safarin anna wa anta." Tidakkah engkau ingat bahwa kita pernah dalam satu perjalanan, aku dan engkau. Fa amma anta falam tusalli. Adapun engkau wahai Umar tidak salat. Wa amma anna fatama'aktu. Sementara aku berguling-guling. Maksudnya di atas tanah. Ya, ketika ini tentunya adalah ketika tidak ada air. Fasallaitu, maka kemudian aku salat. Fadzakartu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku kemudian menyebutkan atau menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna makana yakfika kada." Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, sesungguhnya cukuplah bagi engkau berikut ini. Kemudian fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kaffaihil ardo. Kemudian beliau memukul atau menepuk bikafaihi dengan kedua telapak tangan beliau al-ardo tanah. Wa nafaha fihima, kemudian beliau meniup keduanya. Tsumma masaha bihima wajhahu wa kafaihi. Barulah kemudian beliau mengusapkan keduanya itu ke wajah dan kedua telapak tangan. Nah, jadi apa yang disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim ini lebih lebih lengkap disebutkan yang disebutkan di dalam riwayat Ammar bin Yasir. Sementara diriwayatkan juga dari Ammar bin Yasir sebenarnya di dalam hadis riwayat Bukhari itu juga disebutkan atau diriwayatkan dari Ammar bin Yasir juga, itu juga disebutkan dengan lebih detail dalam artian adalah di dalam riwayat yang lain tersebut, Ammar bin Yasir itu menjelaskan bagaimana rincian rincian mengusap kedua tangan. Jadi rincian mengusap kedua tangan. Nah, di dalam hadis tersebut, Ammar bin Yasir itu menjelaskan bahwasannya setelah Nabi SAW itu jadi yang yang dicontohkan oleh Nabi SAW itu ketika mengusap kedua tangan itu adalah dengan meletakkan telapak tangan kiri itu kepada punggung tangan kanan. Baru kemudian meletakkan telapak tangan kanan itu di atas punggung tangan kiri. Nah, jadi di dalam hadis yang riwayat yang lain itu disebutkan ada rincian bagaimana cara mengusapkan kedua tangan, yaitu tangan kiri permukaannya itu diusapkan di punggung tangan kanan,
tangan kanan, kemudian permukaannya diusapkan ke punggung tangan kiri. Nah, sementara, jadi itu adalah bagaimana tata cara tayamum. Nah, selain itu, di dalam hadis riwayat Bukhari yang juga diriwayatkan dari Amr bin Yasir, beliau juga berkata, fa'ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarnahu. Lalu kami mendatangi Rasulullah SAW, kemudian kami memberitahu kepada beliau. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, inna makana yakfika hakada, sesungguhnya cukup bagi kalian seperti ini, wa masaha wajhahu, kemudian beliau mengusap wajah beliau, wa kaffaihi, dan dua telapak tangan beliau, wahidatan, satu kali. Jadi di dalam riwayat ini atau di dalam hadis ini disebutkan ada tambahan berapa kali pengusapan wajah dan dua telapak tangan, yaitu wahidatan atau cukup satu kali. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sebenarnya bahwa tata cara tayamum itu yang pertama tentunya adalah niat, kemudian menyebut nama Allah. Ini memang tidak disebutkan di dalam hadis-hadis yang menunjukkan atau yang menceritakan bagaimana tata cara tayamum. Tetapi niat ini menjadi sesuatu yang disyariatkan ketika apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Begitu juga dengan tasmiyah atau mengucapkan basmalah. Ini adalah perkara yang disunahkan, adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan aktivitas yang baik. Baru kemudian kita melakukan aktivitas atau tata cara tayamum sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu menepukkan telapak tangan bagian dalam itu ke atas tanah satu kali tepukan. Nah, setelah kemudian menepukkan telapak tangan itu bagian dalam ke atas tanah satu tepukan, baru kemudian meniup tanah yang melekat di tangan itu untuk menipiskannya. Jadi sebenarnya tidak harus dengan meniup, tapi kalau yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah dengan meniup. Tapi bisa juga misalnya dengan mengibas-ibaskan. Intinya itu adalah ini terjadi ketika tanah yang berada di tangan atau telapak tangan itu tebal. Jadi fungsinya adalah untuk menipiskan. Jadi bisa dengan meniup, bisa dengan mengibas-ibaskan. Tapi kalau tanah yang menempel atau yang melekat di telapak tangan itu tidak terlalu tebal, maka tidak harus meniup tanah tersebut. Nah, setelah itu baru kemudian mengusapkan seluruh wajah satu kali usapan. Tidak ada hadis yang menjelaskan secara detail bagaimana mengusapkan tangan atau mengusap wajah di dalam aktivitas tayamum. Jadi mengusap wajah di dalam aktivitas tayamum itu kita pahami sebagaimana wajah yang memang faktanya wajah, yaitu kita mengusap seluruh wajah dengan satu kali usapan. Jadi yang dimaksud wajah itu adalah apa-apa yang nampak pada muka kita dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu secara vertikal dan secara horizontal itu adalah dari telinga ujung atau pangkal telinga kanan sampai pangkal telinga kiri. Nah, mengusap seluruh wajah ini tidak harus sampai misalnya hidung masuk ataupun bagian dalam mulut dan seterusnya atau sampai mata misalnya. Tidak seperti itu. Nah, baru kemudian mengusapkan tangan kiri bagian dalamnya itu kepada punggung tangan kanan, kemudian sebaliknya mengusapkan tangan kanan bagian dalamnya itu kepada punggung tangan kiri dengan satu kali usapan. Nah, kemudian yang termasuk
tata cara tayamum adalah bahwa sebagaimana wudhu, tayamum itu juga disyaratkan bersifat mualat, berturut-turut, artinya tidak disela, dan juga tertib atau berurutan. Jadi urutan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, jadi ini kurang tertib. Jadi bukan hanya mualat berturut-turut, tapi juga tertib, berurutan. Nah, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, "Famsahu biwujuhikum wa aydikum." Ya. Usaplah wajah kalian dan tangan kalian, kedua tangan kalian. Nah, begitu juga di dalam hadis-hadis yang tadi mencontohkan atau menunjukkan bagaimana praktek tayamum yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itu dengan menyebutkan mengusap wajah terlebih dahulu, baru kemudian mengusapkan tangan. Nah, tangan yang dimaksud di sini ini adalah telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan itu adalah dari ujung jari sampai pergelangan tangan, baik permukaan atau bagian dalam maupun punggung tangan. Nah, itu yang termasuk sebagai apa yang disebut dengan kafai, ya. Jadi yang disebut dengan telapak tangan. Nah, jadi hampir semua dalil-dalil syar'i, baik Al-Quran ataupun Nas ataupun hadis, itu menyebutkan wajah terlebih dahulu diusap, baru kemudian tangan. Memang ada hadis yang menyebutkan yang ada penyebutan wajah terlebih dahulu, baru kemudian tangan terlebih dahulu, baru kemudian wajah. Nah, hadis ini adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Ammar bin Yasir. Cuma hadis-hadis sahih yang diriwayatkan dari Ammar bin Yasir yang lain itu secara umum menyebutkan bahwasanya wajah itu disebutkan terlebih dahulu, baru tangan, baru kedua. Sementara kita dapati bahwa hadis yang di situ disebutkan tangan terlebih dahulu, baru kemudian wajah, ternyata ada kekhususan di situ, yaitu apa? Bahwa di dalam hadis-hadis itu ternyata menyebutkan apa yang saya sampaikan tadi, yaitu rincian bagaimana cara mengusap tangan. Yaitu bahwa tangan kiri bagian dalamnya diletakkan pada punggung tangan kanan, kemudian tangan kanan diletakkan pada punggung tangan kiri. Nah, jadi ada penyebutan seperti itu di dalam hadis-hadis di mana tangan itu disebutkan sebelum atau disebutkan terlebih dahulu sebelum wajah. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya konteks penyebutan tangan terlebih dahulu dibandingkan wajah itu sebenarnya bukan menunjukkan urutan, tapi ketika itu disebutkan karena ada keperluan untuk menjelaskan bagaimana detail atau rincian cara untuk mengusap tangan. Karena ada penjelasan detail atau rincian cara mengusap tangan, maka penyebutan pengusapan tangan itu disebutkan terlebih dahulu, baru kemudian penyebutan wajah. Karena kita dapatkan di dalam hadis-hadis yang lain yang tidak menyebutkan rincian bagaimana cara mengusap tangan, maka tangan itu disebutkan setelah menyebut wajah terlebih dahulu. Nah, sehingga dari situ, maka kita bisa memahami bahwa aktivitas tayamum itu juga disyariatkan dilakukan secara tertib, selain secara mualat atau berturut-turut. Nah, ini terkait dengan tata cara tayamum. Nah, berikutnya itu adalah terakhir yang membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan tayamum? Yang pertama, yang membatalkan tayamum adalah segala yang membatalkan wudhu. Jadi segala yang membatalkan wudhu, maka ia membatalkan tayamum. Apa yang membatalkan wudhu sudah kita bahas minggu lalu. Ada 6 perkara yang membatalkan wudhu. Apa saja? Yang pertama adalah keluarnya sesuatu dari 2 lubang. Yang kedua adalah
keluarnya darah, yang ketiga itu adalah muntah, yang keempat itu adalah menyentuh kemaluan, ya, kemaluan ini adalah farji, depan maupun belakang. Terus yang kelima itu adalah tidur, di mana tidur yang dimaksud itu adalah tidur yang pulas atau tidur yang bukan menunggu waktu sholat. Dan yang keenam adalah makan daging unta. Jadi ada 6 perkara yang membatalkan wudhu, maka ketika ia adalah perkara yang membatalkan wudhu, maka ia juga membatalkan tayamum. Yang kedua yang membatalkan tayamum adalah ketika seseorang yang melakukan tayamum itu menemukan air. Nah, ini berlaku bagi yang bertayamumnya itu karena atau dalam kondisi yang pertama tadi, yaitu karena tidak ada air. Jadi kalau seseorang itu tayamum karena tidak ada air, maka ketika ia menemukan air, maka tayamumnya menjadi batal. Yang ketiga, tayamum itu batal ketika hilangnya uzur yang menghalangi seseorang untuk menggunakan air untuk bersuci. Ini adalah dalam kondisi yang kedua. Jika seseorang itu melakukan tayamum karena adanya uzur yang menghalangi dia untuk menggunakan air. Maka ketika uzur itu hilang, maka batallah tayamumnya. Dia diperintahkan secara syar'i untuk melakukan aktivitas wudhu. Hal ini disebutkan di dalam hadis riwayat Al-Bazar yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya ia berkata Rasulullah SAW bersabda, as-sa'idu wadu'ul muslimi. Jadi tanah itu menjadi wadu itu sesuatu yang digunakan untuk wudhu. Itu disebut wadu. As-sa'idu wadu'ul muslim. Jadi tanah itu menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk wudhu bagi muslim. Maksudnya menggantikan air wudhu. Wa illam yajidil ma' asyara sinin. Meskipun dia tidak mendapatkan air selama 10 tahun. Fa'idha wajadal ma'a, maka ketika ia mendapatkan air, falyattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah. Wal yumissahu, kemudian usapkanlah air itu ke kulitnya. Ya. Wal yumissahu basyarahu. Kemudian usaplah air itu ke kulitnya. Fa inna dzalika khairun, karena yang demikian itu merupakan kebaikan. Nah, jadi dari sabda Rasulullah SAW ini kita dapatkan bahwasanya ketika tidak mendapatkan air, kemudian melakukan tayamum, kemudian ternyata setelah melakukan tayamum itu mendapatkan air, maka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, yaitu kemudian dengan melakukan aktivitas wudhu. Dengan demikian akhirnya dipahami bahwa tayamum yang dilakukan itu menjadi batal dan dia harus melakukan aktivitas wudhu. Nah, jadi ini beberapa kondisi yang membatalkan tayamum. Terakhir, bagaimana ketika seseorang itu akan melakukan aktivitas sholat sementara dia tidak mendapatkan air, sekaligus tidak mendapatkan tanah atau sesuatu yang bisa digunakan untuk tayamum. Apakah itu mungkin terjadi? Ya mungkin saja. Ya. Nah, bagaimana kalau kondisi ini terjadi? Nah, sebenarnya tidak ada dalil yang kita bisa dapatkan terkait dengan kejadian seperti ini, bahwa tidak mendapatkan air dan tanah sekaligus. Tetapi kita dapatkan ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang ini adalah kondisinya kaum muslimin itu dalam kondisi tidak mendapatkan air, sementara pada saat itu tayamum belum disyariatkan. Ya. Jadi tidak mendapatkan air, kemudian ketika itu tayamum tidak disyariatkan. Nah, dengan demikian maka ini bisa disamakan kondisinya, yang intinya adalah tidak mendapatkan dua benda yang disyariatkan untuk digunakan bersuci, yaitu air dan tanah.
Hanya konteksnya di dalam hadis ini itu tidak mendapatkan air, terus kemudian tayamum belum disyariatkan. Nah, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha ista'arat min asma'a kiladatan. Bahwasanya ia meminjam kalung ya dari Asma. Fahalakat, kemudian kalung itu hilang. Fa'arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan min ashabihi fi talabiha. Maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sejumlah sahabat untuk mencarinya. Fa'adrokat humus sholah. Kemudian mereka mendapati waktu sholat. Fasolla bighairi wudu'in. Kemudian mereka sholat tanpa wudhu. Ya, jadi ini maksudnya adalah tentunya fasollu bighairi wudu'in ini, bahwa mereka sholat dalam kondisi tanpa wudhu. Ini adalah dalam kondisi tentunya mereka tidak mendapatkan air. Karena kalau mereka mendapatkan air, itu nggak mungkin fasollu bighairi wudu'in. Jadi nggak mungkin mereka sholat tanpa mendapatkan wudhu. Jadi fasollu bighairi wudu'in ini, mereka sholat tanpa wudhu ini difahami bahwasanya mereka tidak mendapatkan air. Ya, karena nggak mungkin para sahabat itu ketika air kemudian sholat tanpa wudhu. Falamma atau Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, saqau dzalika, mereka mengadukan yang demikian itu ilaihi, kepada beliau. Fanazalat ayatut tayammum, baru kemudian turunlah ayat terkait dengan tayammum, atau turunlah ayat tayammum. Ya, beberapa mufassir menyebutkan yang dimaksud dengan ayat tayammum ini adalah surat Al-Maidah ayat 6. Walaupun ada yang berpendapat ayat tayammum ini yang dimaksud adalah surat An-Nisa ayat 43. Tetapi ketika berbicara terkait dengan tayammum, itu sebagian besar para sahabat ataupun ahli tafsir itu ahli fikih itu merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 6 yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, jadi di dalam hadis ini itu Rasulullah SAW, jadi ketika disebutkan fanazalat ayatut tayammum, kemudian turun ayat tayammum, ini menunjukkan bahwasanya kejadian ini adalah sebelum turunnya atau disyariatkannya tayammum. Dan bahwasanya ketika tidak mendapatkan air, kemudian tayammum juga belum disyariatkan, ternyata yang dilakukan oleh sahabat itu adalah mereka sholat tanpa wudhu. Nah, sehingga dan dalam kondisi ini ternyata Kanjeng Nabi Muhammad SAW tidak memberikan komentar kepada mereka, tidak kemudian mencela mereka, tidak kemudian melarang mereka, tetapi turun ayat terkait dengan tayammum. Nah, dengan demikian ini menjadi dalil bahwasanya kalau seandainya kita tidak mendapatkan air juga tidak mendapatkan tanah, maka kemudian datang waktu sholat yang kita tidak memungkinkan ada waktu untuk mendapatkan air atau mendapatkan sesuatu yang bisa digunakan untuk tayammum, maka dalam kondisi ini oleh seseorang itu sholat tanpa wudhu. Ya, jadi tentunya ini adalah kondisi khusus yang memang terjadi jika sama sekali kita tidak memungkinkan untuk mendapatkan air dan tanah. Nah, demikian yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini ya, terkait dengan tayammum. Ya, jadi hukum seputar tayammum. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Faris. Kalau ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan tema yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, yaitu tayammum, saya persilakan.